kalau sujud itu coba lihat nih, kemudian ini di bawah daun telinga, jangan dibuka-buka. Nih, jadi dirapatkan jari-jarinya di bawah daun telinga. Kalau perempuan agak ke dalam. Agak ke dalam. Ya yuk sini. Orang sudah mulai. Oh, udah mulai ya syutingnya. Ya, kenapa sih sujud-sujud? Ya soalnya aku tuh penasaran, katanya kan sujud tahajud itu harus lama karena bisa diselipkan doa-doa. Nah, itu. Ini nih yang penting harus dijelaskan sama jamaah. Jangan sampai salah perihal tentang sujudnya. Baik itu model kan ada 7 sujud, 1 2 3 4 5 6 7. Jangan sampai tunggu dulu. Gimana kenapa? Lipat dulu deh, gak enak sama Ustazah. Kita suruh aja Ustazah. Ustazah Romla ini aja. iya biar gak salah nih, katanya kan kalau misalnya lagi tahajud itu sujudnya bisa diselipkan doa-doa. Nah yang pengen aku tanyain, doa-doanya apa aja sih yang diperbolehkan Ustazah? Nah ini mohon penjelasannya. Silakan dulu izin Ustaz Maulana, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bagaimana? Masih semangat? Semangat. Insya Allah ya Rahman ya Karim. Begitu juga semangat dalam kita mendekatkan diri, semangat dalam ibadah khususnya yaitu salat sunnah tahajud. Nah, tadi Mas Mikdad bagaimana sujudnya dan sebagainya. Memang tidak asal sujud, makanya ditegur sama Ustadz Maulana. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Nah, sujudnya memang tadi sudah diperbaiki sama Ustadz Maulana. Lalu memang ketika salat sunnah tahajud, memang sujudnya harus diperlama dan bagaimana. Nah, di dalam salah satu riwayat, bagaimana sahabat Barra bin Azib mengatakan, saya pernah sholat dengan Rasulullah SAW dan saya perhatikan bagaimana beliau rukuknya, bagaimana beliau duduk di antara sujudnya, bagaimana beliau duduknya itu sama lamanya. Wow. Artinya apa? Memang jangan sampai dia rukunya tadi seperti Allahu Akbar, baru sujudnya lama sekali. Nah ini tidak dibenarkan. Artinya ketumakninaan di dalam sholat itu harus semua rukun, harus tumaknina, bukan hanya sujud saja. Nah memang di dalam hadis dikatakan bahwa momentum ketika kita dekat, seorang hamba dekat dengan Allah, dengan Robnya adalah ketika walahu sajidun, ketika dia sujud. Maka Rasulullah fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah berdoa di situ. Tetapi tidak semua juga sujud, karena di dalam setra Qur'an ada 2 sujud. Yang dianjurkan adalah ketika di sujud terakhir. Tapi dengan catatan juga sujud terakhir jangan terlalu lama, apalagi ketika sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah kita harus mengikuti imam. Nah kalau sholat tahajud kita sendiri, bolehlah sah-sah saja kita melakukan sujud diselipkan dengan doa, dengan catatan kita tidak diperbolehkan sujud kita membaca Al-Quran. Jadi bacalah doa-doa yang memang sekiranya tidak dari Al-Quran karena kita dalam keadaan sujud. Lalu apa doa yang dianjurkan? Doa salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ada 3 di situ kita minta. Apa yang kita minta di dalam sujud tersebut, khususnya sujud terakhir? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku minta wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan radiyatan mardiyah. Yang kedua yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Warzukni wa Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, limpahkan rizki kami bisa bertaubat nasuha. Taubat nasuha itu tobat sebenar-benarnya, bukan tobat sambel. Tobat sambel itu gimana tuh Ustazah? Makan sambel dicolek, pedes. Tobat nggak berhenti, penasaran colek lagi. Artinya apa tobat sambal itu? Yaitu taubat astagfirullahaladzim, besoknya lakuin lagi. Itu namanya tobat sambal, besok astagfirullahaladzim, besoknya lagi. Nah ini taubatan nasuh artinya benar-benar taubat, karena memang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan benar-benar taubat. Nah kita minta itu. Kita minta Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Yang ketiga yang kita minta ketika sujud adalah apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang memutarbalikkan hati manusia. Karena hati kita itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hati kita itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang kita beriman, mungkin sekarang kita taat, tapi Masya Allah, mungkin karena godaan setan, dengan dengan godaan-godaan yang super luar biasa, setan menggoda kita, iblis menggoda kita, sehingga kita cenderung kepada kemaksiatan, Masya Allah. Sehingga apa? Bahkan di akhir-akhir kehidupan kita bisa menyimpang daripada syariat Islam, kita bisa bermaksiat. Nah ini kita minta agar apa? Istiqomah di dalam ibadah kita. Ya muqallibal qulub, wa izat yang memutarbalikkan hati manusia,
sabbit qalbi ala dinik. Mantapkanlah hati hambamu ini dalam ketetapan menjalankan agamamu. Masya Allah. Nah itu, tapi dengan catatan lebih hati-hatinya ketika kita mohon maaf doa selain tadi, di luar beberapa doa yang diajarkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kita ucapkan, tapi untuk lebih hati-hatinya kita bisa di dalam hati ataupun doa-doa yang lain pun. Mohon maaf Jadi di bisa dalam ditambah. hati ya Ustazah. Iya. Jangan sampai kalau keluar berarti menambah bacaan salat. Iya, takutnya memang walaupun ada ulama yang mengatakan sah-sah saja kalau bahasa Arab apalagi diambil dari hadis, tapi untuk ihtiyatnya hati-hatinya kita cukup dalam hati di luar daripada bacaan doa sujud ketika kita sujud, apalagi di sujud terakhir. Masya Allah, mudah-mudahan itu bisa mohon maaf sebagai ikhtiar kita, sebagai usaha kita untuk mendapatkan hajat kita, kebutuhan kita, salah satunya tadi 3 yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua itu dikabulkan. Yang terpenting tadi sujudnya jangan terburu-buru Mas Ustaz. Nggak boleh Masya Allah, buru-buru. jangan asal begitu, Masya Allah. Dan memang ada tata caranya. Iya. Jangan Iya. ada waktu. Jangan pas ada Mentang-mentang Argentina menang. Sujud syukur gitu. Itu namanya sujud syukur. Beda lagi. Ya Allah, ini masalahnya apa sih? Iya dong, kan bersyukur gitu. Baik Ustazah, terima kasih, Masya Allah ilmunya nih. Alhamdulillah nambah lagi ilmu baru. Nah, tapi ada satu pertanyaan nih. Kayaknya kalau Ustadz Maulana kemarin dukung apa sih? Kayaknya kesel banget kalau aku senang gara-gara Argentina menang. Orang pada dukung Prancis di Argentina. Iya dong, dan menang. Alhamdulillah. Sony Prancis ya? Sony nggak tahu. Ustaz Sam Prancis juga kan? Kalau Ustadz Maulana? Saya Maroko lah. Iya. Iya. Maroko, sama Ustaz Maroko Nah, saya. sama ya. Hakimi. Wih. Baik, Masya Allah. Nah, tapi satu masih ada pertanyaan lagi nih. Saya mau ke Ustaz Sam dulu nih. Yeah. Ustaz Sam, tadi kita udah tahu nih ternyata kalau sujud juga tata caranya ada. Nah, tapi bicara soal tahajud nih, tema kita hari ini supaya hajat kita terwujud gitu ya. Nah, katanya mungkin nggak terwujud itu karena kita itu kurang memperhatikan adab-adab dalam sholat tahajud ini. Nah, pengen tahu sih sebenarnya adab-adabnya itu apa aja sih Ustaz Syam? Mohon penjelasannya Guru, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana, Ustaz Ramla, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adab-adab seseorang ketika ia bangun di tengah malam guna melaksanakan sholat tahajud. Yang pertama, ketika dia terbangun tentu saja ini adalah sholat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau perlu nyamuk pun nggak tahu. Kalau perlu kucing yang ada di rumah pun nggak tahu. Kenapa? Karena kita mesti punya amalan-amalan yang mana hanya kita dengan Allah yang mengetahuinya. Kalau semuanya amalan kita diperlihatkan kepada manusia, lalu apa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, menjaga kerahasiaan segala amal yang dilaksanakan dengan sunnah. Maka segala amalan sunnah kalau perlu dirahasiakan. Kalau yang wajib silahkan diperlihatkan. Makanya ada sholat berjamaah, makanya ada zakat yang wajib gitu ya. Makanya ada umroh yang wajib, ada ini yang wajib-wajib itu diperlihatkan. Tapi yang sunnah-sunnah usahakan itu adalah rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Subhanallah, itu yang pertama adabnya. Yang kedua, ketika terbangun dari tidurnya, maka mestilah dia bersih-bersih dulu baru melaksanakan sholat tahajud. Kalau perlu disitulah pakai pakaian terbaikmu. Jangan engkau menghadap seorang pejabat lalu engkau mengenakan jas terbaikmu. Lalu ketika engkau sholat sunnah di rumahmu lalu engkau tidak memakai pakaian yang terbaik. Ketika engkau sholat berjamaah ke masjid engkau menggunakan pakaian terbaikmu. Walaupun itu sunnah juga menggunakan pakaian terbaik ketika ke masjid. Namun ketika sholat di rumah engkau melupakan bahwa ini adalah pertemuan datingnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah pertemuan yang sangat romantisnya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pakai pakaian yang terbaik. Kalau perlu Nabi SAW mengingatkan, seandainya tidak memberatkan bagi umatku, maka aku mewajibkan mereka untuk bersiwak sebelum sholatnya. Setiap sholatnya menggunakan siwak atau gosok gigi terlebih dahulu. Setelah itu berwudu, setelah itu melaksanakan daripada sholat sunnah tahajud tadi. Yang ketiga, karena ini juga amalan sunnah rahasia, maka jangan sampai mengganggu orang lain. Wah, tengah malam dia tahajud, dia buka jendelanya, dia buka apa supaya tetangga semua dengar. Atau mungkin tahajudnya tidak besar suaranya, tapi setelah itu kan disuruh murattal orang, disuruh auzida alaihi warattilil qur'ana tartila, disuruh memperbanyak baca Quran. Baca Qurannya yang digedein, subhanallah. Pas ditanya, kenapa gede banget tengah malam baca Quran? Karena ketakutan nanti ada jin. Jadi subhanallah, jangan sampai orang lain terganggu dengan ibadah kita. Jangan sampai yang sunnah kita dahulukan, lalu yang wajib
wajib kita tinggalkan. Yang keempat, jangan menjadikan sholat tahajud ini adalah beban. Kenapa Nabi SAW tidak mewajibkan kepada kita semua? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan tahajud bagi hambanya? Karena khawatirnya menjadi beban bagi hamba tersebut, sehingga dia menjadikan agama alasan. Ya, kenapa telat pagi masuk kantor? Semalam gua habis tahajud. Lah, kenapa tahajud yang disalahin? Kenapa hari ini nggak semangat? Aduh, maafin gue ya, semalam gue 11 rakaat nih tahajud gue nih. Ya, jadikan alasan ibadah menjadi penghalang dia untuk berinteraksi dengan manusia atau menghalangi dia dari kewajibannya. Karena mencari nafkah adalah sesuatu yang wajib. Jangan menjadikan sholat tahajud sebagai alasan untuk engkau bermalas-malasan di pagi hari. Subhanallah. Yang kelima, ketika sudah melaksanakan tahajud, adabnya apa? Jangan merasa diri yang paling baik dan yang paling mulia. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nomor 1 itu yang rendah hati. Nomor 2 itu adalah yang rajin tahajud di rumahnya, di sholat di rumahnya. Kenapa bukan dikasih nomor 1 ini tahajud? Kenapa justru rendah hati yang nomor 1? Karena banyak orang semakin banyak tahajudnya, semakin tinggi hati dari orang lain. Maka Allah katakan yang pertama itu rendah hati dulu. Supaya apa? Supaya kalau banyak pun tahajudmu, engkau tetap rendah hati di hadapan orang lain yang mungkin masih sedikit amalan sunnahnya, yang mungkin yang wajib-wajib aja yang dikerjakannya, tapi belum tentu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala engkau lebih mulia daripada mereka. Maka yang namanya ibadah sunnah berarti dia adalah ibadah rahasia antara hamba dengan Allah. Jaga adab tersebut, tetaplah menjadi rahasia, sehingga hadiahnya pun rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, Masya Allah. Jadi ibadah yang paling intimate itu ya, tahajud itu. Waduh, Masya Allah sama Bayangin nih, Allah turun dulu ke langit dunia. Iya. Udah deket, intimate lagi. Iya, jadi kita tuh harus benar-benar mempersiapkan ya, kita bacaannya harus yang benar, pakaian. Jadi adab-adabnya juga kalau pengen hajatnya terwujud. Malah perlu mandi dulu. Mandi Masya dulu, Allah. Masya Allah. Nah, pas banget nih Ustadz Maulana masih membicarakan soal tahajud. Ya. Ini banyak juga memang yang sholat tahajud itu katanya wah banyak banget keutamaannya. Makanya ada yang lagi ada kepentingan, misalnya sedang pengen sesuatu, pengen sembuh dari sakit gitu, makanya sholat tahajud. Ya. Nah, ini menurut Islam, apakah nanti pahalanya itu tetap dapat atau karena dia kan sholat tahajud karena pengen maunya aja. Nah, jadi itu gimana tuh hukumnya? Mohon penjelasannya, Guru. Silakan. Izin semuanya, Ustaz Ramla, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Buat semua jamaah Islam itu indah yang lagi nonton, terima kasih banyak. Jangan pernah puas dengan ibadah. Jangan pernah puas dengan ilmu, dan jangan pernah puas dengan sedekah. Hari ini kita menambah lagi pahala-pahala ibadah kita, tapi tunggu dulu. Pertanyaan Mas Mikdad tadi luar biasa loh. Pertanyaannya, gimana kalau ada orang tahajud karena ada hajatnya doang? Iya. Saya tuh tahajud kalau mau ulangan. Gitu. Iya. Kalau mau ujian dia tahajud. Innamal a'malu binniyat, tergantung dari niatnya. Jadi pada posisi di sini, ingat ya, kalau ibadah 2 ketentuan ibadah itu. Harus karena Allah yang pertama, dan yang kedua harus sesuai tuntunan Rasulullah. Kalau tidak ada 2 ini, bukan termasuk ibadah. Maka dikategorikan dia hanya senam. Kalau memang aku mau salat supaya sehat, berarti Anda lagi senam. Iya. Aku tahajud supaya awet muda, berarti Anda lagi perawatan. Oh, baik. Bukan tahajud. Baik. Karena memang kelebihan daripada tahajud itu membuat orang sehat. Masya Allah. Siapa yang tahajud sehat? Karena bangunnya di waktu yang luar biasa. Orang yang tahajud mempercantik dirinya, membuat awet muda. Satu Maulana awet muda. Oh, iya. Masya Allah. Ketawa sendiri. Tapi bukan itu jadi tujuan. Baik. Itu adalah bonus. Itu bonus, bukan tujuan. Ya. Orang yang salat tahajud mengeluarkan aura kebaikan, sehingga besok pagi dia segar, dia semangat bekerjanya. Kenapa dia? Karena dia tahajud. Orang yang tahajud itu, makanya kalau mau tahajud tidur siang dulu, atau mau tahajud tidurnya lebih awal supaya tidak mengganggu aktivitas besok pagi. Ya.
Kalau kita tidur jam 8, otomatis bangun jam 2. Kan 6 jam. 9, 10, 11, 12, 1, 2. Otomatis kita bangun jam 2. Mau tidak mau bangun jam 2 itu. Karena kenapa? Udah porsinya untuk tidurnya pas. Maka ketika kita tahajud tidak mengganggu aktivitas besok paginya. Makanya dianjurkan, disunahkan untuk tidur siang atau tidur lebih awal. Dan ingat, ketika kita tahajud, usahakan karena Allah. Makanya gini, saya katakan, wudu, taubat, hajat, tahajud, witir. Kenapa? Wudu itu mempercepat semua urusan kita lancar. Orang yang salah sunat wudu, orang yang salah sunat taubat, menghapuskan dosa-dosanya. Orang yang salah sunat hajat, dipenuhi kebutuhannya. Orang yang salah sunat tahajud, mendekatkan dirinya kepada Allah karena dia bangun. Kemudian salah sunat witir, dicintai oleh Allah. Ini kan luar biasa 5 ini yang kita lakukan. Sekarang aku tambah lagi 1. Apalagi tuh Ustaz? Istikharah. Kenapa? Tiap-tiap kita ini mintai bagaimana menurut Ustadz? Bagaimana menurut Ustadz? Berarti kayaknya kita harus tambah lagi 1 nih. Iya. Istikharah. Karena tapi ini bukan jadi tujuan. Sekali lagi, ini bukan tujuan, tapi ini adalah tambahan kebaikan. Masya Allah. Masya Allah. Karena jangan sampai ini, itu tetap dianggap fardu tapi tetap sunnah. Tetap sunnah. Iya. Jadi tetap jangan lupa fardunya yang penting ya. Subuhnya Fardunya jangan yang penting. kelewatan. Iya. Betul tadi Ustaz Sam. Ya. Dia tahajud tapi tidak salat isya. Nah, itu dia. Apalagi salat tahajud tapi tidak salat subuh. Salat subuhnya jam 8. Salat duha itu Ustazah. Ustaz. Aduh, baik, Masya Allah. Ustadz Maulana, terima kasih Iya, penjelasannya. Baik, jamaah Islami Tindak yang dirahmati Allah. Ini banyak banget nih pertanyaan yang udah masuk nih ke sosial Banyak media Islami pastinya. Tindak. Banyak banget nih. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Baik jamaah, langsung aja yuk kita bacakan pertanyaan pertama. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba Allah. Baik, assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh dalam tahajud minta agar suami tuh tobat, dapat hidayah. Dia sudah berkali-kali mengkhianati saya. Bahkan sampai dilihat anak kami Ustazah. Kadang saya sebagai istri bertanya-tanya, apakah tahajud saya selama ini tertolak? Memang ada hal-hal di masa lalu yang membuat tahajud saya tertolak ya Ustazah? Atau malah lingkungan sekitar yang membuat tahajud saya jadi tertolak? Waduh, ini kayaknya pertanyaannya pengen sama Ustazah dijawabnya nih. Mungkin boleh dijawab melalui tausiah aja nih. Kamu bertanya-tanya. Kamu tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, Kamu tanya. Bisa lagi Ustazah. Kamu bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya. Masya Allah. Ustaz Maulana, Ustaz Sam, Mas Mikdad, Masya Allah. Mudah-mudahan saya terus Ustaz Maulana, Ustaz Sam, Mas Mikdad. Masya Allah. Amin. Bahagia terus. Ya, Masya Allah. jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Yang di studio ini begitu semangat dan saya terus mudah-mudahan yang pemirsa Islam itu indah pun masih dalam keadaan semangat dan Amin, sehat. Amin, ya amin, ya Allah. rabbal alamin. Nah, tadi ada pertanyaan dari Ibu bahwa saya sholat tahajud itu karena ingin suami saya dapat hidayah karena saya dikhianati, bahkan pengkhianatan itu dilihat oleh anaknya dan tapi terkadang mohon maaf dia belum dapat hidayah dia juga suaminya. Apakah ini tahajud saya tidak diterima atau tertolak? Iya. Atau ada masa lalu saya yang pernah saya kerjakan yang bisa menghalangi sholat tahajud saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau lingkungan di sekitarnya. Yang pertama, Masya Allah, memang sholat tahajud di malam hari adalah salah satu keutamaannya sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat 80, Qul Rabbi adkhini mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, doanya adalah ya Allah di dalam sholat tahajud masukkan hamba dalam kondisi apapun dalam keadaan benar dan keluarkan hamba dalam kondisi apapun dalam keadaan benar. Artinya apa? Memberikan solusi dalam permasalahan hamba ini dengan benar dan baik. Nah, artinya salat tahajud boleh-boleh saja, sah-sah saja kita meminta kepada Allah agar kita meminta agar Allah memberikan hidayah kepada suaminya. Tetapi jangan punya prasangka buruk kepada Allah. Oh, ini tahajud saya tidak diterima nih, tahajud saya ditolak nih. Masya Allah, mungkin tidak diterima sekarang, mungkin Allah suka dengan rengekan ibu itu. Sehingga sebagaimana kalau tukang amin, terkadang kalau
yang menyanyi itu pengamen suaranya enak kan terkadang kita menikmati ya. Betul. Masya Allah, bahkan kita tambah uang, ayo tambah, bahkan kita minta lagu, nyanyi lagi ini. Kenapa? Request Karena lagu. request lagu, apa? Request. Lagu. Masya Allah, kenapa? Karena nyaman didengarnya. Betul. Karena enak didengarnya. Begitu juga ketika doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah suka dengan rintihan ibu tadi. Mungkin Allah suka dengan apa perengekan ibu tadi sehingga apa udah jangan, mohon maaf, nanti dulu deh biar terus dia merengek, karena kalau saya mungkin mohon maaf ijabah, mungkin dia akan berhenti merengek kepada saya. Masya Allah, artinya kita berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah mungkin belum tepat waktunya, karena Allah yang maha mengetahui segala apa yang memang terbaik untuk hambanya. Yang kedua, dia mengingat-ingat dosa. Nggak apa-apa. Karena di dalam hadis Rasulullah mengatakan alamatus sakawah, tanda-tanda orang yang celaka, nisyanuz zunub, bahwa dia lupa dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Padahal apa? Wa huwa indallahi maktubah. Padahal di sisi Allah itu dosa itu tertulis. Artinya apa? Agar kita tidak celaka, kita boleh mengingat-ingat dosa agar sebagai antisipasi jangan sampai kita melakukan kemaksiatan lagi, melakukan dosa lagi. Tapi mengingat-ingat dosa jangan sampai kita berputus asa. La tai'asu min rahillah. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun kemaksiatan kita, sebanyak apapun kejahatan kita, ingat magfirah Allah lebih banyak. Masya Dan Allah. seluas apapun, sehebat apapun, sesering apapun kita berbuat dosa, ingat rahmat magfirah Allah itu maha luas. Jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah. Mungkin mohon maaf, dan yang ketiga, jangan kita seuzon dengan lingkungan tadi. Tadi jangan-jangan lingkungan ini yang mempengaruhi praktor ini. Masya Allah, berarti kita mohon maaf seuzon sama lingkungan. Tapi kalau merasa memang lingkungannya tidak baik, tidak kondusif untuk kita diperbolehkan hijrah. Kita diperbolehkan untuk pindah ke satu tempat yang lebih kondusif, yang akan mendukung kita untuk berbuat lebih baik lagi, untuk semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami mohon kepada ibu tadi yang bertanya, ataupun mungkin permasalahan ini ada yang dialami oleh jamaah-jamaah Islam itu indah. Yang pertama tadi, jangan pernah bosan dan bosan dan juga cepat berputus asa dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah. Masya Allah. Jadi tahajudnya jangan ditinggalin ya Ustazah. Jangan Ya, ditinggalin, tetap maksimalin lagi ya. harus lebih ini lagi, lebih semangat lagi agar lebih Allah lebih suka lagi dengan Masya kita. Allah, mudah-mudahan jadi ladang pahalanya Amin, justru amin, ya di amin, situ ya ya. Rabbal Baik, terima alamin. kasih Ustazah, mudah-mudahan sama-sama. terjawab. Baik, jamaah masih ada satu pertanyaan lagi nih. Ini pertanyaan menarik nih. Yuk kita bacakan sama-sama nih pertanyaan dari Instagram @yunitasari_80. Masya Allah. Assalamualaikum Mas Mikdad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Aku mau tahu dong doa yang dibaca sama Ustadz Maulana tiap tahajud. Aku tuh kepo banget, penasaran. Siapa tahu nanti doa kita bisa bersatu di sepertiga Masya malam Allah. kita. Berarti single ini yang bertanya. Saya komen dulu. Iya. Dengerin. Masya Allah. Iya. Dengerin. Tapi kalau saya dengar doanya Ustazah Ramla tadi bagus itu. Apa tuh? Doa yang pertama tadi, waktu sujud tadi apa yang pertama tadi? Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Husnul Hatimah, kemudian ampuni Warzuqna dosa aku, taubatan berikan aku nasuha rezeki, qablal maut. kemudian yang Istiqomah. 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 Itu paling bagus. Dan mau tahu doa saya? Apa tuh? Ya Allah, semua yang diminta oleh orang yang tahajud malam ini, berikanlah juga kepada aku. Masya Allah. Direkap. Doanya singkat. Doanya Mau singkat. berangkat syuting. Baik, Masya Allah. Jamaah Islam Tidak, setelah ini insya Allah kita akan membacakan lagi pertanyaan dari jamaah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam Tidak. Jamaah. Alhamdulillah. Doa jodoh emang enggak doa jodoh. Bersatu.